Oh, ini saya rasa saya boleh kasih cerita. Oke, Tapi ada oke. filter kan? Oke, ya, betul, Saya ada betul. No filter filter, kan? ah. No filter. Ya. Sebelum Speak your mind, dia bilang. sebelum saya perform, saya minum. Welcome, Elika Paujin, to Step It Up Lounge, where we speak Yay. our mind, we create, share, and then inspire through the stories that we share through this platform. Okay, so Thank that's the you. idea. Thank you for inviting me. Yeah. I am so nervous because I am the first person. Karena kasih eksperimen bahasa. Iya Pak, tapi nasib kamu very sporting, so thank you ya, Of Elika. course. Ya, so before anything, maybe saya pun sudah kenal sedikit-sedikit, tidak kenal extensively lagi pasal Elika, kan pasal, oke. Nah, Boleh nggak? banyak sudah orang tanya, banyak sudah orang tahu tuh, cakap aja. Cakap sih ya, boleh ya. Oke, so within this podcast saya boleh panggil lo Gilut lah. Yes. Yes. Sebab ya. Oke. So saya tidak perlu kontrol lah. Saya tidak mau kontrol, no filter kan? Ya, Saya bilang no apa ya? filter apa semua. Oke, no filter. Alright. So maybe di luar sana ada yang memang ramai kenal kau sudah lah juga. But we still need to know your macam how you grow up. So your childhood story. So. Oke. Saya kasih tahu dari nama lah kan. Boleh. Oke, nama saya nama saya actually kalau full name Angelica Paujin. Jadi di mana terhasilnya lah nama Elika tuh di hujung nama saya. Oke. Angelica. Ya. Oke, betul juga. Elika, betul. Angelica. Ya, Jadi ya. sana lah terhasilnya nama tersebut. Walaupun di kampung saya kena panggil Angel, Oke. ataupun Gilot. Kedua nama, Angel ataupun Gilot. Close friend lah selalu panggil Gilot. Saya lahir pada 20 November 99. Oke. 1999 di Tambunan. Jadi saya lahir di Tambunan, saya membesar di Tambunan. Di IC saya pun Tambunan, jadi saya berasal dari Tambunan. Original lah. Iya, tidak juga lah. Actually saya juga ada darah KB, sebab daddy saya orang KB. Oke. Jadi boleh jangan mencakap saya orang KB, tapi banyak orang kenal saya dari Tambunan, jadi Tambunan lah. Yang lagi pun kamu besar di Tambunan kan? Yes. Ya. Jadi saya bersekolah di, kalau sekolah rendah edukasi Yumin, that's why saya boleh cakap Cina sedikit. Sampai sekarang pun pandai pun camping lah. Tidak, sudahlah campin macam dulu. Sekarang Oke. kan jarang sudah ada kawan saya Cina, jadi bolehlah kalau jenis-jenis yang mau ulu-ulu orang, mau ngompat orang, bolehlah. Oke. Terus kalau sekolah menengah di SMK Tambunan. Apa lagi? Apa lagi? So macam so basically kau sudah bagi tahu punya like background this and that kan. Tapi how is your macam surrounding of your where you grow up? So for example kan kalau I grew up in a big family. Lepas tu I have saya punya cabaran of being one of the youngest in my family. So saya mau begitulah. So basically macam tu. So how about you being the first? Kalau saya merupakan anak sulung dari 4 orang adik-beradik. Dan saya juga cucu pertama nenek saya. Oh iya. Yes. Wow. Jadi cabaran menjadi kakak itu sangat susah ya, sebab apa-apa semua pergi balik tempat saya. Tapi I'm still grateful. Yes. Kalau dalam keluarga, ya saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana lah. Okay. Tapi sederhana itu saya rasa satu perkara yang saya rasa bagi saya apa So maksudnya yang adalah mencukupi lah. mencukupi bagi saya. Okay. So because sekarang kan from what I see lah kan, I think your experiences made you, although sekarang you are 24 years old kan? 23, 23 masuk 24. Okay, 24 lah. 24. Okay, 24 lah, boleh lah. Yes. Yeah, so anyway, being Elika ataupun Gilut in her 24s kan, bila saya nampak, okay, Elika 24 years old, another 24 years old, another 24 years old, and then Elika matang gitu, macam Gilut matang lah. Yeah, from if saya to compare with some of the 24 years old yang saya kenal other than you, mungkin kau nampak matang, I think because of your experiences kan. So what was the first experience yang kau betul-betul yang mungkin mematangkan kau lah
What do you think? Kalau saya rasa first experience bila saya join competition di luar Sabah. Jadi dari sana saya boleh nampak dalam umur 11 tahun tuh saya sudah join pertandingan di Semenanjung. That competition was? Idola Kecil 3. Ah, okay, Yes. okay, okay. So dari sana saya nampaklah segalanya, macam mana apa saya dia tangan apa saya lupa. Macam mana punya environment di okay, sana. betul. Ya, lepas tu saya balik sini, jadi saya tahu sudah apa saya mau buat. Actually saya start nyanyi pun dari 4 tahun sudah, dari umur saya 4 tahun. Jadi saya start join pertandingan dari umur saya 8 tahun. Okay. Jadi dari umur 8 tahun tuh sampai sekarang kan banyak sudah yang saya nampak. Right. Banyak experience yang saya sudah experience. Jadi ya gitu lah itu cerita dia. Yeah, so because actually kan bila kau really involved dengan orang-orang yang selain daripada kau, because kita sendiri ada kita punya own mindset, and then another person lain different mindset mungkin lagi matang, and then from these people kita jumpa and then kita share kita punya experiences kan, eventually mematangkan kita kan. Gitu kan. Actually kalau kita jumpa orang pun kita boleh belajar Betul. apa yang orang sudah pernah rasa, and mungkin kita pun sudah pernah rasa begitu. Jadi sharing is caring, pasti kita belajar. Iya, true. So let's start. Okay lah, so actually macam kita pergi heavy stuff sudah, so kita chill sedikit. Betul. Sorry lah. Okay, banyak orang tanyakan, how did you, ataupun maybe one question lah yang saya pun actually tertanya-tanya juga. How did you, macam mana kau termasuk bagian nyanyian punya industry? So start dari 4 years old. Sebenarnya nyanyi nih saya punya hobi saja. Okay. Jadi umur saya 4 tahun tuh saya sekedar nyanyi yang Twinkle Twinkle Little Star. Ada juga lah lagu-lagu yang macam orang remaja punya lagu tapi saya lupa sudah apa. Jadi time itu saya nyanyi saja lah, sambil main patung, main main Lego, nyanyi. Terus tuh my dad dia discover saya punya talent. Jadi umur saya 6 tahun saya start menyanyi di sekolah. Jadi time itu memang saya nyanyi saja lah saya. 6 tahun? Umur saya 6 tahun Tadika? Tadika 2. Oh, okay. Nyanyi. Tapi saya tidak pernah terpikir pun yang saya mau jadi penyanyi langsung. Saya tidak pernah. Saya justru yang menyanyi secara suka-suka. Okay. Jadi umur saya 8 tahun saya start masuk pertandingan. First pertandingan yang saya join is Sugandoi Kamatan Peringkat Kampung. Okay, I think saya pernah nonton this video. Very small. Sugandoi Kamatan Peringkat Kampung. Dari sana yang saya start betul-betul pegang mic depan audience lah. Nyanyi. Terus yalah bila kau sudah nyanyi di stage, orang akan tengok kau punya bakat, orang akan nampak kau macam mana kan. Jadi dari sana memang tadi saya rajin betul, dia kasih masuk saya pertandingan mana-mana lah, apa-apa pertandingan dia suruh saya ikut. Sampailah Idola Kecil, Bintang Kecil dulu. 2010 saya join Bintang Kecil. Itu di mana Mas Tato? Di RTM GK. Mas satu RTM masih di yang di sebelah Karamun Sing. Masih di Sabala. Jadi time itu saya join pun secara suka-suka saja actually. Tapi tadi kau yang kasih masuk. Iya, mau kunun lagi experience. Terus time itu belum ada rezeki lagi saya. Masa itu saya masih jadi Angelica Paucin, belum lagi Elika. Panjang lagi nih cerita. Terus we have the whole day. Terus tuh tidak apa, kasih buang tuh Bintang Kecil, kita try Idola Kecil, dia bilang tadi saya. Pergilah audition di KK, and then saya pas audition di KK, terus tuh saya pergi KL, Sri Pentas, audition lagi di sana, masuk. Masuk. So dari sana lah orang makin nampak saya punya talent. Tapi time tuh saya masih lagi belum guna Elika. Time tuh saya masih guna Angel, dan masih budak lagi saya. So start dari sana saya coba untuk melebarkan sayap saya ke industri musik Malaysia lah konun. Question. Itu kau yang mau kah atau masih tadi kau yang kasih suruh-suruh kau? Itu saya ada rasa macam saya mau try lah, begitu. Itu bukan atas persetujuan dua-dua pihak lah. Lepas itu saya try lah untuk kasih show orang yang di sana saya punya talent. Tapi time itu pun saya tidak menang juga. Time itu saya out semifinal.
Oh, big achievement dari masa itu. Achievement 8 years old kan? No. Oh, masa itu 11 years 11 old sudah. ya. Oke. Saya out semifinal, lepas tu alah tidak pembawa rezeki. Saya balik Sabah. Di Sabah memang time tu ramai sudah lah orang kenal saya, orang sebut-sebut sudah nama saya, si Angelica Paujin dia bilang. Jadi time saya balik tuh, saya join Sugandoi Dazanak. Actually Sugandoi Dazanak nih saya pernah join 3 kali sudah. 1 saya tidak masuk. Oke. Kedua saya dapat nomor 3, and yang last nih saya menang. Jadi jangan pernah berputus asa. Jadi yang ketiga nih saya menang. So start dari Sugandoi Dazanak tuh memang nama saya memang sudah tertulis dalam industri lah. Oke. So memang Angelica Paujin sudah dikenali masa itu. So maksudnya juga udah Zanak kau menang masa umur berapa? 12 tahun. Oke, so a year after semua doang. Yes. Oke. Terus saya masih lagi belum stop join pertandingan masa itu. Saya ikut juga lagi pertandingan. Saya join banyak lah pertandingan, saya join sama Idol saya join. Bintang remaja pun saya join. Time 2 Rosario nomor 1, saya nomor 2. Maksud difference in age masa itu wah sangat jauh. Sangat jauh. Time saya 15 tahun. Oke. Saya join bintang remaja. Terus selepas bintang remaja tuh saya stop join pertandingan. So kalian kenal lah saya mau fokus SPM kan, tapi masih jajal di sekolah. Tapi masih menyanyi. Okay. Saya stop join pertandingan, tapi saya masih menyanyi itu di area-area Tambunan sejalan. Tapi kalau macam ada panggilan di sini saya pergi sini. Tapi mostly memang di Tambunan lah, sekolah-sekolah. Terus after saya habis SPM, barulah saya pergi join Mentor Millennia. Dari sanalah terhasilnya Elika Paujin. Oke, so ini very interesting story. Yes. Ramai orang tidak tahu nih kan di story ini. Yeah. Saya tahu sedikit, tapi actually saya tanya-tanya what is the backstory behind Elika Paujin instead of Angelica? Kan? Oke, Cak. macam mana terhasilnya Elika nih? Sebab kalau Angel dia sangat overrated sudah Pak. Oke. Sini dia memang overrated. Jadi saya punya mentor dia bilang, why not kita cari satu nama yang orang akan ingat sampai bila-bila. Terus saya pun macam yang mula-mula saya tidak mau. Sebenarnya saya tidak mau tukar. Tapi bila durang cakap kita try tukar nama, dia bilang. Tapi masih dalam nama saya, dia bilang. So memang terhasillah Elika begitu. Oke, so maksudnya the one yang really gave the idea was kau punya mentor Which is Akim Ahmad. Yes. Oke. Nah itu saya berterima kasih juga lah sama si Akim sebab dia bagi saya ini nama. Jadi orang tidak kalau nama Angel kan dia sangat banyak sudah pada sini. Betul. Jadi Angel apa? Gitu. Jadi kalau macam orang tanya Elika Paujin kan macam itu. Iya, betul actually. Stage name kan betul sekarang. Yes, stage name saya memang Elika Paujin lah. So that was masa mentor 2019. 2017. Yes. Oke. 2017 was mentor. 2017 saya masuk mentor. Memang sangat itu saya rasa satu pertandingan yang betul-betul buka saya punya minda lah. Sebab dia memang memerlukan mental yang sangat kuat, physical pun mesti kuat, emosi pun sangat kuat. Sebab dia kan reality TV yang memang One Malaysia tengok. Kalau macam yang idola kecil ni macam masih banyak yang tidak tengok. Betul. Jadi bila masuk Mentor Millennia ni dia memang satu Malaysia tengok, even yang orang luar pun ada tengok juga. So pressure dia memang tinggi lah time tu. Tapi rezeki menyebelahi si Elika di mana itulah satu pertandingan yang dia merangkul kejuaraan yang penuh. Wow. Sebab time tu saya dapat dua title, which is Anugerah Nevos. Nevos is kami punya main sponsor. Okay. So yang first is juara. Susahnya tuh mau dapat. Memang susah. Okay, so because just now kau sebut mesti kuat mental, lepas itu physical, because pressure very high. Yes. So kalau kau masih ingat lah, what was the highest atau the biggest pressure masa itu? Being 17 years old kah? 17 years old, ya. Sebab time tu memang saya baru juga 18 years old actually, 18 years old. 17 masuk 18. Okay, yes. Okay. Time tu saya memang yang betul-betul saya baru experience tu semua. Bila kau join reality TV, diorang akan diorang akan push kau sampai yang kau dapat. Walaupun kau macam penat sudah, tapi kau tidak boleh layan tu penat. Sebab kau mau capai target yang saya mesti ambil tu
peluang untuk saya tembus pergi industri Malaysia begitu. Terus mau lawan berapa orang lah, kami time itu 10 orang, mau lawan 10 orang, kira 10 yang terbaik di Malaysia pun salah satu pressure, sebab semua orang pun ada keunikan orang masing-masing, ada kehebatan orang masing-masing. So dari sana pressure, sebab bila mentor kau bagi ini tapi kau tidak dapat buat, kau akan kena. Begitu. Kau akan kena. Jadi itu yang mengganggu juga actually. Dia boleh mengganggu kau punya persembahan bila kau tidak mental kau tidak kuat. Begitu. Physical pun, sebab kami punya schedule memang sangat pack. Jadi saya bagi contoh lah kan. Jadi hari Minggu kan konsert, hari Ahad konsert. Jadi right after konsert memang akan ada kalau time itu kami ada juara mingguan, jadi memang akan ada press conference, memang akan interview, ada apa semua. Lepas itu habis dia tukar baju, balik hotel, besok dia pagi sambung kelas. Begitu aja ulang. Berapa lama masa tuh? Tempo dia kah? Iya, tempo of the 3 bulan kah 2 bulan? Lama lah. Lama. Jadi kelas dia pun start memang pagi. After concert pun balik di hotel, sampai di hotel kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3. Jadi kau ada masa tidur beberapa jam saja. Wow, for 2 months, 2 to 3 months. For 2 to 3 months. Tapi pressure yang lagi tinggi ialah masa masuk mau pergi final lah. Final memang saya tidur 1 jam, 2 jam begitu aja. Sebab terlampau praktis kan, mau menang. Wah, ya the amount of pressure, right? Yes, memang. So ini 2017 kan? 2017. Terus Bising lah kau. Jadi kasih kuat nih headphone kami. Headphone. Wow. Alright, So after mentor milenia, saya memang kena, kalau di sini orang cakap saya memang kena blacklist sudah lah join pertandingan di sana. Sebab saya suruh menang di sana kan, jadi saya jadi penonton saja. Tapi saya ada join satu pertandingan juga, which is anugerah juara lagu KDM. Time itu saya berfight sama si Suili George. Suili. Time itu saya berfight. Itu pertandingan yang saya join di Sabah, anugerah juara lagu. Itu pun time itu Aratan yang masuk. Time itu pun Aratan juga yang menang. Yes, menang lagi. Hebat lah. Tidak juga lah, itu mungkin saya punya luck kali ya. Aratan. After anugerah juara lagu, saya rasa saya tidak ikut apa-apa pertandingan sebab saya fokus kasih keluar single. Single, last taken. Tidak. Ayo menyimpan sudah kita. Lepas time tuh saya tidak join apa pertandingan sudah, sebab 2020 ya masa 2020 tuh saya ada join lagi pertandingan. Ada astaga banyak. Inilah nih kalau terlalu banyak join pertandingan kan lupa sudah. Sebelum saya join tuh anugerah juara lagu, ada lagi satu pertandingan saya join, which is Changwon Korean The Music K-pop festival, K-pop Changwon Korean Music Festival. Festival. Ya, itu apa actually? Itu actually dia satu competition di Korea batu. Tapi dia memang mau cari talent dari satu dunia lah dorang cari. So ini competition yang saya join nih, saya menang di Malaysia. Jadi siapa yang pemenang di Malaysia memang akan bertanding balik di Korea. Cuma saya menang di Malaysia saja sebab video persembahan semua lah kena hantar pergi Korea untuk diorang filter, untuk diorang judge lagi untuk satu kali ya. Untuk dorang judge satu kali sama ada dorang layak ke pergi bertanding di Korea atau tidak. Tapi unfortunately saya tidak layak. Oh no. Tapi masih menang lah juga di Malaysia kan. Kalau di Asia, Thailand saja yang kena panggil di sana. So mungkin tiada rezeki lah saya menyanyi di Korea. So yang itu kan actually kau punya competition masa itu berapa orang? Ramai kah? Dia ramai sebab ada grup dan juga ada solo. Kalau grup memang mostly dance lah.
solo memang nyanyi Oke. and dance. Tapi memang yang time tuh memang saya rasa macam bukan orang Malaysia sama macam bisa di Korea kan ya. Oh ya, memang vibe Korean memang vibe lah. memang Korean vibe lah juga time tuh. So, masa ini 2018 nih kan, Hmm, kau join that competition di Malaysia. ya, Masa 2018 kau memang sudah minat diehard K-pop. K-pop kah? No, sebenarnya sebelum tuh lagi saya minat K-pop Oh, maksudnya sudah lah sebelum. sudah lama, sudah saya dari 2009 Wah, so minat K-pop. punya main lama sudah tuh. Ya, K-pop lover. Sampai sekarang memang Iya. saya suka dengar lagu-lagu K-pop. And then especially kau punya performance kan very macam integrate the Yes. K-popnya Very performance kan. K-pop. Very K-pop. Just actually kan yang itu that part bagian integration of dance choreography sama kan I think dia jarang kena buat mah. So which is awesomely good bila kau buat especially with kau pandai menari with ya tim pandai menari. Macam wah, ini Ya, international loh. Saya menari pun gara-gara K-pop juga. Kalau saya tidak jumpa K-pop mungkin saya tidak menari kan. Iya. Iya, saya di rumah pun memang saya tengok video tetapi tangan pandai begini-gini. Ya tiba-tiba tuh pandai begitu. Iya. Ya gitulah tuh Korean. Lepas tuh lepas Korean tuh baru tuh anugerah juara lagu. Oh, KDM. oke. Lepas Same year. 2018. I think atau 2019. Oke. 2018, 2019, Selepas itu 2020 saya join Star. Starrise, yes, di Jakarta, Indonesia. Oh, itu Malaysia. No, saya bertanding di Jakarta. Ini pun before COVID, saya terbang pergi Jakarta untuk bertanding. Ya, actually 2020 before COVID. Ya, kan COVID masuk di Malaysia bulan 3, ingat. Ingat. Iya. Bertanding di sana, tapi memang tidak ada audience lah. Dia orang pre-record. Oh. Ya, dia orang pre-record untuk kasih siar sepatutnya. Oh ya, memang untuk COVID. Oke. Ya, dia orang kasih siar untuk COVID. Terus saya di sana saya bertanding, ada 4 judge. Time itu 2 dari Malaysia, 2 dari Indon. Time itu saya punya mentor, ada lagi mentor si Hel Husaini. saya Oke, punya oke, mentor. oke, Kalau Hel Malaysia Husaini. punya tim memang mentor dia si Hel Husaini lah. Oke. Jadi format pertandingan dia kami akan menyanyikan lagu-lagu dari mentor, which is lagu-lagu si Hel time itu. And saya merupakan finalis perempuan yang tunggal. Satu-satunya lah. Satu-satunya finalis perempuan, dan yang perempuan juga yang menang. Berapa finalis semua satu? Finalis ada 6 orang aja. 6 orang. Iya, 3 dari Indon, 3 dari Malaysia. Tapi semua hebat-hebat lah. Semua memang hebat lah. Bila nampak talent dari Indo kan, terus yang macam belikan ya, yang tinggal saja begini kan, biarlah dorang lah ambil lo gitu bah. Tapi iyalah, yang perempuan jangan kasih menang. Wah. Saya suka juga lah begitu. So from apa tuh mentor, from mentor kan. Lepas itu Starrise menang juga. So these are two of the biggest competition, yeah, and then biggest. after that comes a big stage. Yes. Kan, oke, before that, Bidik tolong kasih lo. Kasih lo dulu. Tidak usah bising di luar. Headphone saja. Oke, oke kah? Oke. Oke, Tidak terlampau lo sudah ini. Apa sedikit? Apa sedikit? Sedikit. Oke. Halo. Kisah? Oke, Chen. Oke. Okay, so after all that, because actually saya nampak kan online, biasalah bahkan mau tinggal juga. So mentor, pasu, Starrise, and then the actually final. Is it the final? I think Mungkin so. tidak? Yeah. Mungkin For tidak. now, final lah. For now, final. So actually the biggest yang I come to know of juga is a big stage lah. Big stage. Because the only reason kenapa saya memang follow big stage because before that saya belum lagi rapat sama kau, belum lagi kenal betul-betul kan. Yeah. Lepas tuh bila sudah kenal kau and then come the big stage. Yeah. Tapi big stage we save for later. Oke. Okay? Boleh. Save for later. Saya nafas nih bahas cerita pasal big stage nih. Banyak cerita backstory behind big stage. Banyak, sangat banyak backstory dia. Yeah, so actually I wanted to cerita juga lah how saya kenal kau. Kan? Tapi yang saya ingat, Oke, apa yang ingat? First, saya jumpa Stefanus saya ini kan masa photoshoot si Duyung. Bukan lah. Ya meh? Bukan Bobby kah? Di mana? Bobby di KK sini.
di hotel si Richard. Kan, sana bah. Oh iya, yang kenapa? Oh ya, yang photoshoot. Iya, photoshoot. Ya itu pas coba Stefanus. Masa tuh dia masih malu-malu. Malu kah saya? Malu lah sedikit. Awal-awal lah malu-malu sedikit. Pas tuh dia masih malah saya tidak boleh tuh. So anyway, saya kenal si Bobby before nanti 2020 batu kan, somewhere there lah. 2019. Itu masa itu 2020 kah 2019? 2020 yang memang boleh jalan sudah kali. Oke. Ujung-ujung pertengahan kayak yang memang kalau mau pergi di sini masih ada roadblock tapi tidak banyak sudah. Oke. So that makes sense. So maksudnya I know Bobby from a friend dari Keningau juga, nama dia si Marvel. Lepas tu saya kan mau ikut initially kan ada Mr. Ramatan Keningau kan. Iya. Tapi kena cancel because of COVID. Yeah. Lepas tu tiba-tiba ada Mr. Harvest Noi Bridal somewhere in Keningau. Yes. Lepas tu saya kira Marvel saya punya manager lah, tapi Marvel pun tidak tahu mana mau cari baju yang sesuai dengan saya. Jadi Marvel connected me with Bobby. Lepas tu baru saya kenal Bobby di sana lah. Actually kan, very fun story juga. Masa tu lah si Bobby nampak saya, dia macam data saya punya personality macam mana. Lepas tu I think dari sana lah dia sudah ini mesti masuk. Yang lama bahkan dari lama bahkan silik-silik sampai 2022. Aduh dah, pandai si Bobby. So dari sana perkenalan kami kan. Memang details. Lepas tu after that tiba-tiba ya lah, because saya kan share juga, saya buat ini buat itu fotografi apa semua, and then si Bobby pun oke begitu, and then I think 2021 I think 2020 the photoshoot, dia panggil saya photoshoot jadi saya dari Keningau tuh, photoshoot yang di di hotel tuh, Sabagaya Hotel. So datang pergi KK, lepas itu shoot, and then saya sorry lah masa tuh saya kenal si Nicole, saya kenal si siapa masa tuh si Enet, Lisa. Lepas itu, kan? Iya. Lepas itu ada si Meme kan, si masa itu lah. Ya, Mimi Yao. Lepas itu, sorry lah, masa itu saya tidak berapa ingat kamu punya muka. Kejam. Kejam ya. Sorry. Saya tidak famous time tuh. Nah, bukan kalau tidak famous, saya yang tidak follow. Saya kan spend I think 5 to 7 years di Johor. Iyalah. So saya tidak ikut perkembangan lah, sama I think my loss, tapi it's good now yang saya memang kita pun kenal. So masa itu siapa nih ya? Saya bilang rupanya Elika Pojin gila. Dia. Tidak, masa tuh kau memang kenal Elika Pojin sudah atau belum? Tidak, kau memang tidak tahu siapa. Tidak tahu. Itu nama kau memang tidak pernah dengar saya lagi. Tidak pernah. Oh. Iya, macam mau dengar lagu apa semua, tapi saya tidak tahu siapa yang nyanyi. Oh. Pas siapa yang macam mana. Tapi memang pernah dengar nama lah. Oke. So. Iya, bikin malu loh. Tidak juga lah, biasa lah betul kalau awal kan. Tapi I think our good circle because saya kenal dia, and then you pun very rapat dengan Bobby, and then I think good circle lah because saling membantu apa semua kan. So which is good. So that's how I come to know Elika Pojin. Lepas itu barulah kita photoshoot di Keningau dengan si Duyung apa semua. Betul. Oh, time itu pula tuh. Iya. 2000 ya. Sampai 2000 lebih. Saya memang dalam otak saya kan memang yang first kita jumpa time photoshoot si Duyung. Mungkin time yang kita photoshoot sama si Bobby tuh. Kita tidak bercakap banyak. Tidak. Iya, funny story how saya kenal Gilut. Oke, so iya. Oke, so sekarang barulah kita boleh masuk big stage. Boleh sudah masuk big stage. Boleh sudah. Oke, please share your pengalaman big stage. Kan after Star Reza tuh dia COVID. Jadi sepanjang 1 tahun lebih tuh kita berkurung di rumah. Tidak keluar rumah, jadi saya pun rasa macam yang memang tidak mood susah mau join pertandingan. Ya, actually itu pada kasih saya. Ya, memang saya tidak mood sudah mau join pertandingan. Biar saya kasih keluar lagu sudah berapa banyak lagu saya mau. Memang lagi time bulan 5 2020 tuh mau Hobo rilis kan. Pas tuh saya tidak expect pun dia blow up sampai million view. Berhabis pula tuh. Iya. Sangat. Sampai million view di YouTube. So syarat
syarat untuk masuk big stage, salah satu syaratnya ialah 500k viewer ke atas. Jadi my manager di KL dia kontak saya, dia bilang, Elika kamu mau join big stage kah? Terus yang alamak, saya macam yang panjang tuh, saya pikir dulu boleh kah? Saya bilang oke, tidak apa, pikir dulu. Tapi cerita di belakang dia, memang nama saya sudah kena submit di sana. Memang yang production mau saya sudah, tapi selepas production mau saya, baru dia tanya saya, baru manajer saya tanya saya, awas kok. Terus yang saya berpikir lah, sebelum ini pun memang banyak juga orang suruh saya join big stage, tapi saya macam yang malas betul mau join pertandingan, Pak. Tapi tidak lama lepas itu saya bilang why not saya try. Lagipun saya punya sebenarnya mau nyanyi Momo Hobo di sana, batu. Saya mau nyanyi Momo Hobo di sana tapi tidak pandai nyanyi. Terus saya sama manajer saya, bolehlah saya join, saya bilang mungkin time ini lah saya boleh tembus balik di sana. Jadi saya join lah big stage, saya join. Ada 2 bulan juga lah saya kasih rahasia yang saya join big stage. Sangat rahasia lah kalau masalah. Sangat. Tidak orang tahu pun. Tidak pernah saya berahasia sampai begini. Kalau saya join pertandingan lah. Terus bulan 2 kata start to big stage. Dari sanalah yang saya rasa kenangan 2017 balik lagi pergi 2022. Sebab apa yang saya rasa masa mentor tuh saya rasa balik di big stage, cuma ini kali dia lagi tinggi, lagi besar besar. Sebab big stage dia memang actually satu competition yang kalau di Semenanjung dia sangat well known, dia sangat kena tahu. So fourth season kan masa kau join tuh? Iya, saya join yang keempat. And then especially I think 2017 the level of macam viral factor masa 2017 kurang sedikit. Sekarang kita pergi 2022, the amount of users, online users apa semua easily viral. So I think that's where the pressure comes juga lah. I think itu semua gara-gara COVID. Actually. Sebab betul. Time COVID kan semua orang di screen. Terus bila saya join big stage ini digabungkan lagi dengan nama-nama yang memang kenal di Semenanjung, which is macam Aisyah Retno, Yasmin Aziz, Daniel Chue. Orang memang akan start kasih banding-banding. Betul. Especially saya dengan Aisyah lah, orang selalu kasih banding-banding yang Aisyah lagi kreatif, Elika kenapa tidak boleh buat begitu? Macam yang dorang buat kami yang macam yang di macam mau bagus Pak. Dia di stage. Mau kasih Jadi time big stage nih dia punya format, dia tiada mentor. Dia memang tiada mentor, jadi semua sendiri. Dari konsep, dari lagu, dari baju semua pun sendiri. Tapi kena go through production dulu lah, sama ada lulus masuk TV atau tidak. So every week kami ada berlainan tema, so kami akan kena suruh kasih list lagu lah, and then every Tuesday kami akan meeting dengan production. So jadwal untuk big stage ini lagi padat dari mentor, sebab after habis konsert kami kena pikir arrangement untuk konsert yang seterusnya. And the duration between concert berapa lama? 6 hari. So macam 1 minggu 1 konsert lah kan? 1 minggu 1 konsert. And then dengan activity kamu lagi? Lain lagi activity shooting, lain lagi activity itu ini. Tapi kami punya tempo untuk arrangement 1 hari aja. So after habis konsert yang contoh lah, pas konsert habis, kami terus kontak music arranger untuk dia kasih siap selama 1 hari. Sebab hari 2 tuh kami akan meeting dengan production untuk mau kasih dengar ini arrangement untuk this week punya. At the same time kami meeting untuk lagu yang next week punya. Wow, that's crazy. Yes, of course. Lepas tu sana lah bincang pasal apa konsep kamu bawa this year. Contoh this week. Contoh kamu tema Disney. Jadi kamu kain, kamu ice, kamu apa-apalah podium kah.
begitu. Tapi dia orang semua boleh kasih sedia lah. Dia orang yang kasih sedia Okay, lah, okay, tapi okay. So you come up with the idea, yes. dia orang kasih sedia. Dia orang kasih sedia, tapi Within the budget. yes, within the budget. Oh my gosh. Pas tuh hari 2 meeting, and then hari 3 kami ada syuting dari pagi sampai malam. Hari 4 pun ada syuting dari pagi sampai malam. Kadang-kadang ada hari 4 tuh pagi sampai malam syuting, tapi di tengah-tengah tuh kami ada kelas. Kelas apa tuh? Kelas vokal Wah. dan juga kelas, kalau dance kena buat time tuh lah kena buat. Tapi kadang-kadang dance practice diorang akan buat hari 6 pagi. So hari 5 tuh kami sound check. Lepas itu malam dia kami shoot untuk, actually dia ada macam behind the scene untuk big stage juga banyak. Because dia ada macam mana kan, ada video-video karena play itu kata behind the scenes tuh. Iya. Terus hari 6 kami, hari 6 lah hari yang paling memenatkan sepanjang big stage, dan juga hari Minggu. Hari 6 pagi kami punya call time untuk sound check first. And then lepas habis sound check first, second sound check around 3, 4. Terus malam sambung full dress rehearsal. Malam full dress rehearsal. Kadang-kadang habis lambat pukul 12, pukul 1 begitu. So ada briefing lagi untuk konsert. Dan besok dia pun call time dia pagi juga. Jam berapa? Pagi juga. Around jam 11 begitu di sana. Oke, still ada masalah. Sedikit. Ya, sedikit Pak. Sejaras. Tapi time hari Minggu tuh pagi dia kami ada sound check. Bagi yang terpilih sejalan. Bagi yang terpilih mau sound check pagi. Lepas tuh sambung sampailah konser. Jadi dia begitu, dia ulang-ulang sampai final. So ini, I think last time was 3 months kan? 3 months kan? 4 months? 2 months. Oh, 2 months saja. 2 months. Tapi rasa sangat lama lah maksudnya. For us lah, maybe untuk kau maybe. Kalau saya 2 kali ganda lama. Cuma bilang mau habis nih, saya mau balik. Begitu bayang sampai kau ada rasa yang kau mau balik sudah kau tidak tahan dengan di sana punya apa. Oke. Terus kalau time big stage tuh memang banyak juga lah komen-komen dari netizen yang saya terbaca. Saya pergi baca. Siapa suruh kau? Saya tidak sengaja baca, Pak. Saya pergi baca, lepas tuh sanalah terkacau sudah. Terkacau, lepas itu performance betul. goyang. Terus lain lagi orang yang kasih banding-banding saya. So actually memang, sorry. Actually kan, being at the center of things pada masa something kan, especially competition, I think you learned it the hard way. Yes. Because if you are the center of things, especially kau Sabahan yang memang kena look up to from Sabah, kau masuk big stage, one of the, memang orang nampak kau winner satu lah. Thank you. Wah, 100% Sabahan support kau masa tu. Ya, boleh kena nampak lah based on undian mas. Betul. Lepas tu, I think you learned it the hard way yang actually if you're in that situation kau tidak boleh actually baca everything. Yes, memang tidak boleh. Bukan lagi kau mungkin tidak boleh, memang tidak boleh baca. So your experience kenapa tidak boleh? Salah satu dia sebab mental kau akan terkacau bila kau sudah baca komen-komen dari manusia. Iya betul, manusia ini. Bila kau sudah baca komen, ada orang yang akan kasih keluar komen dengan bahasa yang kesat sangat sampai kau punya ginau sakit. Jadi di sana kau memang akan rasa tidak semangat mau perform. Kenapa saya tidak boleh buat begitu? Why am I not good enough? Tapi saya sudah bagi yang terbaik untuk kamu. Terus itu sekali saya rasa supaya dia tidak mengganggu kau punya konsentrasi untuk mau bertanding. Betul. So luckily maybe your experience masa itu because kau pun memang orang look up to. So if you read, memang banyak komen yang memang tidak membina, sangat tidak membina dan menjatuhkan saja. Dia banyak komen negatif banding positif. Exactly. Yes. And okay, so actually there are people yang tanya these questions juga lah kan. How do you handle this negative media? Cuma saya handle lah. Yeah, actually you experience lah. Just be yourself. Just ignore. Kalau macam mana saya handle kan? Saya
buat macam orang-orang di dunia ini tidak wujud. Saya Okay. buat yang saya satu orang saja di sini. Okay. Saya buat begitu, lepas itu saya set dalam mindset saya buat ini untuk saya, family. Okay. Saya dan family, dan juga fans yang memang supporter saya dari dulu. Terus saya set lagi dalam mindset saya datang sini untuk mau kasih bukti sama orang yang saya sebenarnya lagi better dari apa yang kamu pikir, dari apa yang kamu komen gitu. Tapi memang tidak akan lari juga tuh, dia punya pressure, memang tidak akan lari juga tuh yang kau punya persoalan, kenapa saya tidak good enough. Tapi begitulah cara saya handle, saya just pikir pasal diri saja. Okay, so mostly memang most of the time kalau you set this mindset yang you want it to be this way, you have a purpose supaya that purpose tidak digoyangkan oleh orang. Yes. But did you try untuk reach out dengan orang juga to share your stress, your depression, whatever? Secara keseluruhan dia kah, ataupun masa big stage saja? Semasa big stage or actually during dan actually any your life experiences kan bila kau depressed, did you ever reach out to somebody untuk? Kalau during backstage, kalau during big stage, memang ada juga lah saya reach out sama kawan-kawan, sama Okay. sama manajer saya pun kadang-kadang kalau on the way pergi big stage saya kasih luah sama dia. Even sama contestant big stage pun kami ada buat sharing session untuk kasih luah nih semua. Iya, saya rasa memang ada juga lah. Terus kalau macam secara keseluruhan life saya, memang saya ada reach out dengan pakar lah. Okay. Yang lagi pakar dari ini. Okay, so maksudnya, so itu so ada dua lah. Meaning one is reaching out to friends and family, and then one reaching out to a professional kan. Yes. So did reaching out these two help you to overcome? Yeah, for me yes, sebab ada macam mana mau explain lah. Macam mana saya mau explain ya? Ada perkataan yang kau tidak pernah dengar dari diorang kau akan dengar. Okay. Which is dia sangat melegakan hati kita. Okay, ya, true. Sangat melegakan hati. Dia macam gitu. Actually very true because this thing kan they're very macam mana? Saya buat macam rumah sendiri. Memang rumah sendiri pun sudah. Okay, so anyway, talking about this thing kan, especially bila kita depressed or kalau kau iyalah. So generally bila kita depressed, there's I like to quote from one of the leadership punya guru in the world lah. He said in a book section or in a library there is a book section where they teach you about helping yourself, help yourself, how to reach this, how to reach that, whatever. But there is no section in that place called help others. So maksudnya the way kita untuk kita grow is by actually helping others, and then with that orang akan terbuka untuk bantu kau juga. So maksudnya you gain from them helping you, they gain from you juga, from sharing things yang maybe to help you lah, gitu. So I think it's a good thing to touch bila kita share pasal your experiences of being center during big stage kan. You're stressed, very stressed. So it's good to touch base yang it's also good untuk reach out to somebody bila kita feeling stressed. We don't cry alone, but we cry together, and then with that kita will be more lega lah, kan? So good sharing lah for that. Di masa big stage pun memang saya lebih banyak menangis lah. Right. Oh, definitely. So memang sangat pressure dia yang saya sampai terpikir mau tarik diri. Even sampai macam tu. Saya sampai terpikir mau tarik diri sebab saya betul-betul saya tidak tahan sudah. Begitu. Jadi gitulah. Sama saya ada satu quote yang saya memang dari dulu saya suka sampai ada di badan saya sekarang. Which is God is within her, she will not fall. Okay. Jadi dari itu memang dari dulu saya pegang tuh quote. God is within her, she will not fall. Yes. Yeah, very meaningful if you really think about it. Yeah. That's good. So
So big stage, that was a big stage. Lepas tu so we talk about macam mana you handle the stress apa semua. Lepas tu Tapi saya pun mau tanya juga lah, sebab kau pun Mister Kamatan kan. yeah, Masa Mister Kamatan tuh apa yang kau rasa? during what do you mean? Contoh. During Mister Kamatan tuh aku ada rasa macam pressure kah, stress kah? Oh, for me, okay lah. For me, I think that depends dengan what preparations you've done, and then I think basically preparation lah. Kalau Mr. Kamatan definitely preparation sangat penting because you need to have the facts right, Yes. general knowledge, this and that, and then you need to have the experiences of confidence untuk bercakap dengan orang apa semua. It's very different dengan your performance lah, because you need to sing. Kadang-kadang cek dia bilang tekio kah whatever kan. Terus So yang satu Malaysia kacam kau. yeah, betul. So for me it's very different, and for me because I took 6 months untuk prepare for Mr. Kamatan actually. So I listened to podcast, I learned about general knowledge pasal Kamatan menenduan the winnerun semua kan. Everything about nature lah winnerun. Anything yang I could learn within that 6 months period of preparation untuk Mr. Kamatan, and then saya dengar previous punya Mr. Kamatan, macam mana dia orang menjawab, macam mana dia orang, basically saya practice semua lah, really practice. So during Mr. Kamatan saya mungkin the stress level kurang lah, sangat kurang, which is good. Tapi one thing yang saya stress before the prejudge there's a prejudge session lah before final kan, saya langsung tiada performance, macam I really don't have a choreography. Lepas tu I try to ask my manager. Lepas tu saya Bobby lah masa tu, because Bobby pun very stress because dia handle untuk Nadao, and then at the same time trying to prepare my baju, kostum apa semua kan. Right, so saya tanya dia lah, Bobby adakah koreografi untuk saya perform? Lepas tu dia bilang, mungkin masa tu dia stress juga buat benda kasih prepare untuk prejudge punya kostum. Lepas tu dia bilang, alah tiada, kau tinggal saja online, kau baca sendiri dia lah. Saya boleh bayangkan macam mana si Bobby bercakap. Tahu sudah kan? Tiada. Ya. Tiada, kau tengok je online. Betul. 100%. So the night before prejudging was 9 a.m. in the morning, and then time saya tanya tu 11 p.m. that night. So I really had no idea, and then masa tu lah when you ask kan, was there a time when I was really stressed with Mr. Kamatan? That was the time, especially because trying to buat apa semua, apa tengok YouTube, tengok Facebook, saya try to copy and then innovate lah. So it's called Tiruvasi. So I try to Tiruvasi everything. Tiruvasi. Yeah, Tiruvasi. But then it worked lah. Saya practice until 3-4 a.m. Lepas tu tidur di kereta, lepas tu the morning prejudging. So that was very stressful for me. And then masa tu saya sakit suara saya. Jadi suara saya yang dia bilang. Nasib saya conserve for final. So when you ask me, that was my downs in Mr. Kamatan. Tapi worth it juga lah. Worth it, kan? definitely worth it. Jadi pada yang tengok nih, yang mau join Mr. Kamatan, kamu betul-betul hadam lah apa yang si Stefanus cakap. Mesti buat preparation lama. Iya, sekarang berapa bulan lagi nih ya? Astaga, tinggal Ya, itu 2 bulan lagi. Jadi start lah buat dari sekarang. Iya. Open sudah registration. Open sudah. Ya, so talking about stress itulah. And then actually kan saya mau tanya juga, because I remember sebelum big stage kau pakai braces. Makin tinggi lah. Oke. Ya, so pakai braces kan? Iya. So did braces macam affect your performance or whatnot? For me tidak sebenarnya. Walaupun banyak orang cakap yang dia punya suara sebab braces dia. Saya kadang-kadang kan saya tidak boleh brain. Kenapa braces boleh efek sama suara, sedangkan suara dia keluar dari sini? Maybe scientifically whatever lah. Begitulah. Tapi kalau bagi saya tidak. Sebab macam mana? Kalau pakai, mungkin kalau saya tidak, orang lain mungkin ada rasa juga lah dia mengganggu. Saya rasa macam biasa saja. Oke. Ya, tidak juga mengganggu apa-apa. Cuma dia mungkin kadang-kadang sakit juga lah, sebab
yalah every month kan mau tukar Right, betul. tukar tuh raba, jadi bila kamu buka mulut pun sakit. Terus bila kamu mau kasih kuyang-kuyang begitu kan, kamu sebut tuh words pun sakit. Yeah. Tapi Because sofa tidak lah. because pakai braces kan dia akan ada apa namanya itu? Kalau di dalam tuh ulcers. Ulcers Yeah. ya. During big stage mesti kau ada ulcer kan? Tidak. Tidak. Yes. Wow. Tidak. How Saya did you tidak- do it? Saya tidak ada ulcer. Like, langsung tiada? Langsung tiada. Apa obat macam sampai tidak ulcer? Saya pun tidak tahu. Because apa saya buat. 99% orang pakai braces confirm ada ulcer. Time tu saya tidak ada ulcer, tapi lepas saya tukar, lepas saya habis big stage, lepas saya tukar semua baru ada. That's Serius, interesting. betul. Terus yang Kau diberkati kan? Saya diberkati kali ya supaya perjalanan saya di big Iya, iya. stage berjalan dengan lancar. Wah, itu they would affect you, tapi actually Tidak, cuma saya kurang makan lah di big stage. Banyak makan juga lah, tapi susah menggigit. Karena so big stage, menggigitkan. Yeah. So, look, tell me something yang during big stage period kan, something yang very very interesting yang kau pernah buat during big stage itself, yang gila, interesting dan melanggar peraturan kan? Kalau gila, saya rasa memang kontestan big stage semua gila. Oke. Ya, sebabkan saya tidak tahu lah dia ini interesting atau tidak. Jadi setiap ada masa yang kosong, kami akan menari poco-poco. Memang never ending poco-poco dari first sampai final memang poco-poco. Wah, ini orang tidak tahu nih. Ada juga lah orang Ada WhatsApp, juga lah. ada juga orang Okay. story kan. Pas itu apalagi interesting dah. Boleh cerita yang nikah? Apa? Oke. Gunung Kinabalu. Ya boleh. Itu rahasia terbesar tuh. Oh, tidak boleh kah? Tidak boleh. Oke lah. Tak cuma saya naik Gunung Kinabalu memang sebelum big stage lah. Oh, oke. Jadi cerita di belakang dia itu susah sedikit mau kasih cerita. Oke, no problem. Kita minum dulu lah. Jadi orang-orang yang saya kasih cerita tuh dalam tahun si Stefanus actually tahu sudah cerita, tapi dia mau saya kasih cerita hari ini dia boleh. Saya minum loh. Okay, so big stage that. Apalagi ya benda-benda terlarang yang saya. Oh, ini saya rasa saya boleh kasih cerita. Okay, Tapi ada okay. filter kan? Okay, ya, betul, Saya ada betul. No filter, kan? ah. No filter. Yeah. Sebelum Speak your mind, dia bilang. sebelum saya perform, saya minum bir. Okay, question. Every performance ke apa? Tidak, depend sama apa performance yang saya mau. Tapi yang lucu dia, saya tak tahu lah, mungkin rusak sekali organ saya di dalam. Saya minum bir campur Red Bull. Astaga, gila betul lah. Tapi tidak banyak lah, sedikit saja. So any reason why? Mungkin sebab saya perlu energi kali ya. Okay. Energi sama saya mau buang tuh nervous kan Okay. bila saya rasa kalau saya minum bir sebelum perform, saya rasa macam saya boleh buat apa yang saya mau, Pak. Okay. Yang you can do anything you want. Wah, this. Bukan Wah, never know about this, man. tanpa rasa malu. Okay. Ya. So banyak atau sedikit? Boleh Sedikit disclose? saja. Oke, sedikit lah. Cuma tuh biar saya kasih letak dalam tumbler supaya orang tidak tahu. Biggest reveal of the year. Oh my god. Saya tidak pernah nih kasih tahu orang-orang yang di big stage, saya yang tahu saya minum Oh, itu yes. sebelum saya perform. Dah rasa kau. Ya. Week second saya minum. Week 5 saya minum. Week 6 saya minum. So ini tiga nih kan lagu rancak. Okay, Jadi saya perlu bergoyang sana sini. right. Terus ya itulah kali. Tapi Okay. sekarang saya tidak. Sekarang saya minum Red Bull aja. Time itu aja saya gila. Saya tidak tahu kenapa. Yeah, probably I think stress pun comes into the stres, picture. ya, sebab stres juga tentu. So actually week kedua tuh saya try eksperimen. Sama ada saya mau minum bir atau tidak. Jadi saya minum lah. Terus week tuh saya dapat nomor 1. The magic of. The magic of beer. Tapi Awas. tidak boleh diikut, jangan ikut. Disclaimer, beer is bad for your health. Yeah, Okay. don't try this at home. Don't try this at home. No, don't try this at your performance. Yeah, no thanks. No, especially orang yang akan bertanding Suganda, jangan ikut jejak saya. Jangan
kayak disclaimer. Itu noted. kerja gila sesuatu. Tapi ya itu saja lah yang benda terlarang yang I see. saya pernah buat masa big stage. Terus kalau yang macam fun part punya yang saya rasa shock di big stage, kok banyak jalan-jalan. Kalau sepanjang kami di big stage dulu, kami memang akan ada jalan-jalan di Sunway Lagoon, Genting Highland, di mana-mana tempat yang saya rasa shock lah. Okay, so we talk all about the fun parts apa semua. Saya mau sentuh juga lah, saya mau sentuh juga Lut. Mau sentuh, saya ingin sentuh. Jangan awas. 100%, I think lah 100% yang follow kau, they know your story. Dia macam gini your story kan. Start like this, and then mentor, Starrizer, pas big stage. Pas there was a time, tiba-tiba. Where was that? Okay, so there was a time where you went offline, Instagram was gone, empty. So I think we deserve to know lah. Kenapa? Actually, because orang pun actually care about you, they want to know. Sebab time tu saya perlu time untuk saya sendiri. Okay. Kan sebelum tuh memang saya full blast sana sini. Jadi memang terkacau lah. Saya punya kehidupan memang terkacau, bukan macam yang apa yang saya mau begitu. Jadi saya off semua social media, saya lari dari dunia hiburan sebentar untuk mencari balik di mana si Elika, di mana si Angelica. Sebab sebelum ini saya jadi Elika sejak kan, tapi saya mau juga jadi Angelica, which is yang side saya yang lain, yang side saya yang saya rasa saya happy. Begitu. Terus ada juga lah time tuh memang saya rasa saya depressed sekali. Sebab lain lagi personal problem, lain lagi relationship problem, Oh my God. lain lagi industri punya kerja tuh request semua. Terus otak jadi bercelaru. Saya tidak pun dapat berpikir mana satu yang betul, mana satu yang tidak time itu. So dari sana saya memang take time, saya balik ke Tambunan, saya jalani kehidupan seperti normal. Terus bila saya rasa saya ready, barulah saya keluar balik, begitu juga lah. Actually bukan saya satu orang saja, mungkin saya percaya orang lain pun ada buat begitu, yang diorang mau me time, diorang mau masa untuk diorang punya masa untuk diri sendiri. Betul. Masa untuk diri sendiri, sebab mungkin sebelum ini diorang sudah struggle mau buat ini semua, sampai dia ada masa untuk mau kasih luang sama diriku sendiri. Yes. True. Itulah saya buat tuh. So how long did you took the time off? Dari Agustus sampai November. That's a long time lah. August. 8, 9, 10, 11, 3 bulan. 3 bulan. Yeah, that's a long time. Tapi lepas saja saya kasih aktif balikan, terus saya keluar dengan news yang sangat besar. Yeah. Saya terus kasih bumerang. Which was the news? Which was the night with Elika. Oh my God! Yes, saya keluar dan terus saya on FB, terus saya post. Yeah. Terus banyak juga lah orang pikir, dia banyak sunyi, ini pula dia buat. Yeah. But now they know the backstory, they know what happened lah. Yeah. Which is good that you share. Because actually kan, I think I said it before, 100% orang yang follow kau, orang pun sedar you went missing. Even saya pun follow, lepas tu you went missing. Yes. Yeah, lepas tu good that you explain now. And then actually itulah yang berlaku. So sebab satu juga bermasalah saya suka baca komen orang. Walaupun saya bilang just ignore, kadang-kadang kan saya pandai baca juga, saya tidak tahu, gatal betul saya punya otak mau pergi baca itu semua. Yalah, tapi saya dapat dari itu semua pun mungkin pressure dari orang. Betul. Tapi mau kasih tahu kami juga manusia. Betul. Ya, kami yang orang-orang industri pun walaupun famous, tapi kami juga manusia, ada perasaan sendiri. I really like when you say kami juga manusia. Yeah. You are a human too. Yes. You cannot escape the whatever emotion yang a Betul. human can feel, Yes. So I think what you did was definitely to recover lah kan. Yeah, to Jadi recover. tidak salah juga kalau kamu mau take time untuk diri kamu sendiri, lagi bagus. True.
betul. And then you came out dengan big news, which was news. A Night with Which Elika. is A Night with Elika. Yeah, so I think I was there. Yes. I was very happy because the performance was amazing actually, the A Night with Elika. Yeah. Macam actually initially kan, I was expecting not too many people. Tapi on the day itself, Yeah. I think about 800 people, man, 7 to 800, 800 yes. yang datang. Yes. That was dengan marketing yang very minimal marketing. Yeah. So probably in the next one, adakah plan next one? Oh, kasih tau kak. Yeah, kasih tahu. The next one is Kopo-Kopo. Apa? Okay guys. The next one is of course concert juga. Okay. Tapi saya tidak akan berkeseorangan. Right. Yes, good. Padahal dia tahu sudah. Okay lah. So the next one will be concert Elika X Daniel Chue. Okay, so ini akan berlaku on November this year. Yes. Ya. So maybe boleh juga kasih tahu lah. Actually apa something yang special akan ada masa tu? Apa something yang akan special? Okay, so maybe there are 10. So just bagi tahu 2 or 3. Ataupun 1 atau 2. Maybe there are a lot special tapi just okay. teaser saja. Yang special dia of course ada Elika, ada Daniel Chue. Okay. Itu yang paling special. Tapi memang untuk konser ni kali bukan macam konser The Night with Elika yang sebelum Right. ini. Dia kan kalau macam sebelum ni memang ada beberapa orang yang saya dengar memang international level dia bilang kan. Tapi ini kita kasih universe level. So it's bigger than international. Yes. Universe Lah. sudah, bukan lagi international, universe. Jadi memang akan ada banyak juga persembahan menarik itu. Memang ada persembahan yang kamu tidak akan expect ada tuh persembahan time. Oh wow, this is exciting. Yes, jadi datanglah. Gitu. Begitu lah mau promote, datanglah. Okay, stay tuned kan. Stay tuned. Yeah, I think so this time I think we will make the poster different Yes. from it was before. Memang akan tukar 360 lah. Oh, yes. Dari sebelum ni punya. Okay, so Elika X Daniel Chue Yes. coming soon. Yes, coming soon this November. You're so tired. Okay, so actually we are coming to an end. Tapi kan before this we posted a question for Elika. Tapi we save that for later. Boleh. I have another question for you. Kau tahu kah what is the meaning of imposter syndrome? Kau pernah dengar kah? Saya pernah dengar, tapi Okay. saya tidak sure apa dia punya. Okay. So meaning. imposter syndrome means, imposter basically means penyamar lah kan, macam menyamar, you know, not yourself. So imposter syndrome means bila kau kan actually ada nama sudah, your achievement semua sudah prove that you are worthy to be called Elika Paujin. And then was there a time when you yourself sudah acquire this name kan, from big stage winner apa semua, you go to one place or even before lah, you go to one place and then kau rasa macam actually kan kenapa saya di sini, what I mean is bila kau pergi one event kau rasa macam you are not worthy to be in that event because the event itself ada yang big names. Tapi so for example as a singer Elika kau di sana, Gilut di sana, lepas tu ada singer lain Halusani, lepas tu ada another international singer from Malaysia, let's say whoever lah kan. Lepas tu you in this place kau rasa macam kau yang paling kecil dan kau tidak worthy. Pernah kau rasa? Sebenarnya mana-mana event kalau ada artis yang lagi top, lagi up nama dia, saya memang akan rasa macam tu. So saya tak tahu lah, mungkin saya insecure ataupun saya masih tidak layak untuk one stage dengan diorang. Ya. So maksudnya kau ada pernah inilah pengalaman saya pernah imposter syndrome. Saya pernah rasa begitu. Yeah. So actually this is not apa tuh? Dia caused by insecurity saja. Yeah. So it is caused by insecurity. Dia bukan sejenis penyakit whatever. Dia just insecurity. Tapi I think what is important for you to know is, I think for me juga lah. Kadang-kadang saya pun I was invited to this and that kan. Saya rasa macam saya tidak layak because I just begini. Tapi
apa yang externally, apa yang orang nampak, apa yang kau sudah achieve proves it otherwise kan. For example, kita in that situation, kita rasa tidak layak, but achievement yang kau sudah buat, sudah dapat apa semua, sebenarnya kau sangat layak, dan even diorang sendiri pun yang invite kau to be there. Maksudnya you are worthy of that place. So I think the way to overcome this insecurity kan is just to take time and then just be, how to say ya, just to be confident lah, because just to see your background apa semua, and then you are worthy. The amount of work that you have put into achieving this and that, amount of work yang kau sudah buat apa semua, makes you worthy to be there. So just to say about imposter syndrome lah, maksudnya you are experiencing that juga. Iya, memang. Even dengan achievement kau. Iya, memang mana-mana event yang saya pergi kalau ada begitu, saya memang akan experience benda yang begitu. Iya. So I think orang, especially high achievers people kan, diorang tidak akan miss from having this. Tapi just for us lah, I think for you especially, just know that your achievement memang melayakkan kau to be there. So don't say otherwise. Kau memang layak. My God. Elika. Elika Fajar. Thank you. Gitu bahkan. Yeah. So let me ask you one. What advice kau bagi kepada, because ada juga yang menanyakan, what advice would you give kepada orang yang maybe starting untuk menyanyi, dia orang really have the goal mau jadi macam kau, achieve really high. Advice. Kalau saya punya advice, first, mesti kamu ada jawaban kenapa kamu mau jadi penyanyi. Apa yang kamu mau achieve bila kamu sudah jadi penyanyi begitu. And advice saya kalau mau jadi orang industri, please be ready dari segi mental, physical dan emotional, sebab memang akan experience itu semua, even lagi teruk. Also just be yourself, jangan peduli apa orang cakap, jangan ambil hati apa orang cakap, sebab kita punya emotion, kita punya feelings pun valid juga, so kita pun manusia macam diorang. Also apa lagi tadi tuh? Ada satu lagi. Okay, so for example kan, orang yang maybe start, yang memang mungkin ada bakat menyanyi, tapi dia punya level of singing tidak berapa. And then what advice? Ya, advice yang paling sesuai ialah kamu pergi cari professional punya teacher untuk Vocal, untuk guide kamu macam mana mau improve itu semua. Terus tu kalau macam sudah kamu jumpa, kamu pun boleh, saya rasa di YouTube pun banyak juga yang online teacher, semua pun boleh kalau kamu mau save budget. betul actually. Terus apa-apapun kalau mau jadi penyanyi itu kena sentiasa ready lah, sebab bukan 1-2 orang kenal kau. Dia memang semua orang akan bagi kau attention. Orang macam-macam akan ada. Orang akan cakap buruk, orang akan cakap baik. Tapi kalau kita as a singer, kita mesti terima dengan hati yang terbuka. Just be yourself. Just be yourself. Don't care about what people say about you. Yes. Terima komen yang membina. Ya, jangan baca komen. Okay, I think I want to add on to that kan. So if somebody is want to achieve something like you, like really high like you, kalau especially singing, they say they cannot do it kan. Some people, okay, mungkin saya tidak boleh buat, just add the word yet, you know, like yes, so betul. macam kau tidak dapat buat nih yet, so you don't apa English you cannot do this yet, contoh. So meaning maksudnya kau masih belum dapat bikin. Betul. Sekarang belum lagi sekarang, we don't know the future kan. Sure. Macam mana, just try for it, yes, practice whatever. yeah. Yeah. Also yang paling penting ialah work hard lah.
Sebab at the end of the day, semua apa yang sudah kau buatkan, dia akan bagi kau hasil. Betul. Jangan pernah berhenti untuk bekerja keras. Sebab struggle itu semua perkara biasa. True. Tidak benda senang bahkan. Tidak ada benda yang senang di dunia. Kecuali kau baca ABC. Kecuali kau punya bapak Mega Holdings. Yes. Papa nak. Okay. Nak papa nak bagi engkau ni enterprise. Okay, anyway. Okay, look. Actually we spend kau tidak sadarkan 1 hour saja sini. Tidak. I would love to extend this. I don't care actually kita 2 hours 3 hours tapi penat juga lah. So let's play a game. Actually I prepared a game tapi dah simple saja, 2 questions. Apa lagi game din? Okay, tapi dia word game saja. Sila. Okay. Okay, I prepared a bit. So the game is would you rather. Okay, so 2 questions saja. Alright. Kau pernah main ni game kan? Pernah. Mau pilih lah Bani kan? Ya, okay. Okay, pernah. Let's go. So tapi kena explain lah kenapa you pilih this and that. Okay, right. So first question, would you rather be able to speak all languages fluently or be able to play any musical instrument fluently, perfectly? Play any instrumental. Okay, why? Because kalau saya boleh main instrumen semua, saya boleh bawa perform. Saya boleh, contoh lah kalau saya pro main piano, saya boleh perform dengan piano. Okay. Without any help of orang lain lah. Right. Kalau saya pandai main violin, saya boleh buat satu gimmick sebelum saya menyanyi. Wah, ya kan? Gimmick main violin, baru saya nyanyi. And kalau saya pandai buat main semua instrumen, saya boleh bikin lagu saya sendiri. Betul lah. macam si Charlie Puth. Yes. Very interesting answer. Okay, next game. Would you rather live in a world without internet or without electricity? Macam mana kalau without internet? Okay, kalau kejap. Apa? Okay, so would you rather to live in a world without internet ataupun without current? Kalau without internet kita still ada current. Kalau still ada current, tapi kita tidak boleh online dan kita tidak boleh tahu isu-isu semasa dan kita tidak kerja. Okay. Kalau tidak electricity semua tidak. Tidak jawaban lain kah? Tidak. Sorry. Without internet lah kali ya. Okay. Sebab kalau without internet kita masih ada SMS. Kita masih boleh call, jadi masih ada kerja. Yes. Kalau tidak current memang semua tidak lah. Zaman batu lah kan. Yes. Guna burung, tapi burung pun tidak juga lah sekarang. Bercocok tanam lah kita. Iya. Itu saja lah. Okay. So itu saja wajib atau game. Ya, kamu banyak lagi kah? Kasih lagi lah. Novela bah. Kita ada 5 soalan from fans. Banyak soalan. Okay, 5 questions from fans. Okay. Kita start with the easy one. Satu tempat yang kau sangat mau pergi travel from Fresi, Adik Wiwi. Kakak Wiwi. Switzerland. Switzerland. Yes, sebab saya rasa di sana sangat tenang. Memang environment dia sangat tenang. Kalau saya lah. Okay. Switzerland. Walaupun sama kena cakap Switzerland of the East, tapi tidak sama. Kau pernah pergi Switzerland ya? Actually, the question sudah obviously kan, belum lagi. Belum. Tapi nampak foto very nice kan? Yes, very nice. Jadi mau experience juga sama ada betul kah apa yang dalam video tuh ataupun tidak, ataupun sama macam di desa. Saya pun belum pernah pergi Switzerland. Maybe one day lah. Ya. Okay. Kalau diberi pilihan untuk ceburi bidang lain, apa yang kamu pilih? By Woyonia Hilde. Ceburi bidang lain. Saya akan pilih bidang airlines. Sebab sebenarnya, tadi saya tidak kasih ceritakan. Okay. Sebenarnya saya memang tidak pernah terpikir mau jadi penyanyi. Sebab dari kecil saya memang bercita-cita ingin menjadi pramugari. Saya suka terbang, tapi at the same time saya takut juga lama terbang. Tapi memang semua orang pun akan ada perasaan takut kan. Saya suka bila terbang kan, aku boleh nampak pemandangan semua, lepas itu boleh nampak tuh awan. Jadi gunung-gunung lah. Saya dulu masa first saya naik kapal kan, saya suka tengok tuh pramugara buat kerja.
Terus saya cakap lah sama parents saya mau jadi pramugari. No. Terus laju saya kena tengok begini. Janganlah, kau nyanyi sejak dia bilang. Sampai sekarang saya menyanyi, tiba-tiba jadi penyanyi. Tapi kalau memang diberi peluang, memang saya akan try bidang airline. Selama tahu ada dari Asia ke mau panggil saya boleh juga. Tapi opportunity I think is wide over here lah. Okay, so third question by Meglin. Ada plan mau rilis lagu Melayu kak? This year saya memang kerja saya selain daripada konsert, memang saya akan rilis lagu. Dan saya rasa saya boleh kasih pecah rahasia, sudahlah kali this year memang saya akan kasih keluar album. Wow, album guys. Saya keluar album this year. Jadi dalam tuh album memang akan ada 3 jenis bahasa, which is Melayu, English, dan juga Dusun. Oke, kami boleh tahu kak apa the content of the album? Ya boleh. So maksudnya, Masih rahasia lagi. Lepas itu dia ada hard copy album kah? Tidak tahu. Tidak tahu. Carilah sendiri. Gitu. Tunggulah kan. Tunggulah. Okay, so fourth question by Vanessa Scully. Saya ingat Vanessa William. Cara mengatasi komen-komen negatif di luar sana, adakah ambil hati ataupun biar tenggelam? Jangan diambil hati. Nanti kamu Oke, dia bilang tadi apa? Adakah ambil hati ataupun tenggelam? Ataupun tidak payah layan biar dia tenggelam. Kalau bagi saya, kasih biar saja. Sebab once kamu ambil hati, memang kamu akan tenggelam di komen-komen yang negatif. Jadi dalam otak kamu memang akan bermain tuh ayat-ayat yang orang akan cakap. Jadi boleh baca actually, tapi baca yang membina saja, jangan baca yang negatif. Kalaupun kau baca yang negatif kan, biarlah begitu. Yang gitu saja. Betul. Jangan biarkan dia tenggelam di laut Cina Selatan. Okay. So this one actually kan previously saya ada pose questions for Alika kan, tanya Alika begini, and then ramai yang tanya, ramai tanya Lut. Dia bilang kan, macam mana mau turut berat badan, dia bilang. Malas jadi soalan loh. Saya tahu sudah tuh, memang di questions banyak yang bagi tips kurus. Saya kasih tahu kamu lah. Saya, kalau kamu tanya saya, macam mana saya kurus badan, saya memang tidak ada tips. Sebab saya jenis badan saya memang yang jenis yang kejap turun. Even kalau kau tidak makan 1 hari pun kan memang berat saya 1 kilo turun. Punya mensyuk. Ya, yang jenis yang memang kurus natural lah orang bilang. Genetik lah. Ya, genetik memang kurus. Sebab sebelum ini pun sebelum saya naik berat badan masa COVID, saya memang kurus sedia. Jadi time COVID tuh mungkin kita terperap di rumah tidak tahu mau buat apa kan, jadi saya exercise pun malas. Exercise pun malas, jadi makan tidur sila kerja saya. So bila sudah keluar sanalah start balik saya punya badan mengurus kerja seperti biasa. Tapi kalau bilang macam mana mau kasih turun berat badan kamu, rajin-rajin pergi berjogging, Mbak. Pergi exercise. Manalah badan mau turun kalau kamu berduduk begini. turunlah badan tidak. Kamu pergi exercise ataupun kamu pergi menari kah, kamu berjalan-jalan di mana-mana sampai merasa kalau keluar peluh begitu. Betul nggak tuh? Betul. Tapi saya tiada tips mau kurus, saya memang natural kurus. Okay, so anyway, tips actually kalau sudah bagi tips pula tadi. Pergi exercise kan? Ya, pergi exercise. Because kalau tidak makan saja susah juga, nanti kau tidak sehat. Betul. Jangan, makan yang berkhasiat saja lah, yang healthy food. Yes. Yeah. Dan juga kalau kamu mau kurus, kamu makan kari, kamu makan bakas. Awas, walaupun sedap kan, jangan. Tapun. Ya. Lah begini kan, okay, so itu sih actually question kita from fans. Kita ada thousands tapi most of them sama recurring, tapi kita pilih yang 5 yang interesting lah. So I think kita sudah cerita pasal kau punya story from your beginning childhood and then your ups, lepas tu your very very down and then how you overcome. Yes. And then hopefully I really hope lah with this platform kan Step It Up, where we create stories, we share these stories and then we inspire people. Hopefully your stories, I think it will definitely akan membantu orang yang mendengar lah. Yes, your experience. Kamu
Sebab bukan dari saya saja yang bagi advice tadi, kau pun ada sebenarnya. So mungkin ada yang orang yang mau ikut jejak kau boleh study dari kau, yang mau ikut jejak saya boleh study dari saya begitu. Betul. I agree. And then I think you have a lot to offer juga kalau orang mau belajar, maybe mau belajar dari kau lah, definitely Yes, a lot. Iya. Pembelajaran sepanjang hidup dulu, lifelong learning. Actually bukan dari kita dua saja. Kalau Betul. macam kamu jumpa orang-orang lain yang macam kami dua pun, kamu boleh belajar dari orang juga. Betul. True. The more you know, coy. Yes. Betul. Okay, so saya mau tanya kau juga. Actually, kau tahu gak the history behind Steph It Up punya nama? Yang saya tahu Steph tuh nama kau lah, Yeah. Stefanus. Ya. Tapi saya tidak tahu behind Tidak tahu kan? ya. So maksudnya bila kau nampak Steph It Up, what do you have in mind? Just Steph It Up, begitu siapa? Ya. Gitu siapa? Oh, okay, so now I understand. Okay, so I think I have to Nila juga explain. Perlu explain Ya, juga kan? lah. Actually, saya belum lagi release the video explanation. Anyway, Steph It Up actually kan, I wanted to create a name because saya sudah dapat sebenarnya tagline kan, create, share, inspire. So to inspire people lah basically. So why I came up with Steph It Up is belum lah dia step it up gitu. So your story through this platform, I step it up for you to inspire people. Oh, Yes. nice. Now, so with me being the host, I just want to macam integrate my name into it lah. So that's why step it up. So that's why you see my animation logo kan ya. Tep. Nah, macam itulah. Yeah. This is our real Mr. Oh my God. Tapi kira bila kau kasih keluar nih idea kan, which is good juga lah, supaya orang dapat belajar banyak. Betul. That's the goal actually, the goal. So that these stories, your story, inspiring stories from others, boleh kasih share, and then with the hope of people boleh learn from it and then grow from it. Betul. Yeah. So I really thank you, Gilut, to be here. Thank you juga sebab invite saya. Yeah. I'm honored to have you here actually. Being the first wow. One yang kena interview, Yeah. being the first one yang kena eksperimen. Namun saya dah jual daun. Awas lah, Lut. Tidak jual daun sini ya, tidak jual daun. Tapi saya ada stikernya. Ya, itu kita tahu siapa. Okay, so right, so thank you so much for Thank coming. you. Yeah. So this episode akan release Monday. 8 p.m. on Steph It Up Lounge YouTube. Okay. So jangan lupa. Jangan lupa tengok. Woi. Jangan lupa selalu kalau kamu promo yang last punya. Jangan kamu lupa untuk menonton Steph It Up podcast di channel Steph It Up kan? Steph It Up Lounge. Di channel Steph It Up Lounge YouTube pada Isnin jam 8 malam. Oke? Awas kalau kamu tengok. Link ada di bio. Okay? Link ada di bio. Kalau bukan di bio, kamu ketik di atas atau di sini pun ada, sini pun ada. Di sana, di mana-mana. Mana-mana ada. Alright, see you. Bye. Bye.